Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Ya. Hari ini akan kita bahas mengenai prosedur dasar pembayaran. Ya, tentu saja dasar pembayaran internasional ya. Jadi kita akan jelaskan di sini sebenarnya banyak sekali ya. Jadi prosedur itu tentang bagaimana utang piutang di sebuah negara, apakah memang bisa, terus bagaimana cara pembayarannya dan sebagainya. Ya. Nah, di sini akan kita jelaskan teman-teman. Ya, bagaimana prosedurnya, bagaimana prosesnya, transaksinya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Cara-cara melakukan penyelesaian akhir hutang piutang. Teman-teman harus pahami dulu. Pernah dengar kata-kata namanya bantuan, ya? Pak, bantuan dari luar negeri. Nah, teman-teman, yang namanya bantuan luar negeri itu kan bukan berarti teman-teman kita dapatkan langsung cash dari pemerintah, tidak. Atau bisa dapat cash bantuan dari negara asing, enggak, ya. Jadi ini bantuan, katanya bantuan itu hanya bisa berupa utang, ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu, karena memang mengenai bantuan ini banyak sekali ya teman-teman. Beda dengan hibah, jadi beda. Ya. Kadang-kadang bantuan itu bisa berupa pinjaman, itu juga bantuan. Ya. Makanya harus ada yang namanya bagaimana penyelesaian hutang piutang ini. Ya. Baik, lanjut. Cara-cara melakukan penyelesaian hutang piutang ya teman-teman ya. Antara negara yaitu tidak lain adalah apa yang kita maksud dengan melaksanakan pembayaran internasional merupakan hasil evolusi ya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ya. Mengenai bagaimana transaksi pembayaran antara negara ya dapat kita laksanakan peranan ya kebiasaan lembaga-lembaga finansial yang tersedia, konvensi internasional dan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara bersangkutan sangat besar peranannya ya. Karena ini banyak menyangkut aspek ya teman-teman. Harus kita pahami karena tidak semua peraturan hukum itu di setiap negara sama ya. Apalagi bicara tentang hutang piutang. Bagaimana berbicara tentang pembayaran, alat pembayaran dan lain sebagainya, itu kompleks. Karena tidak semua negara itu sama. Ya. Makanya akan kita pelajari di sini ya. Teman. Baik. Lanjut. Transaksi pembayaran dan transaksi pembiayaan, karena berbeda sekali ya di sini. Kita menemukan bahwa setiap transaksi jual beli barang ataupun jasa terdiri dari 3 unsur. Nah, teman-teman harus pahami. Pertama yang terjadinya namanya transaksi perjanjian, ya. Kita berbicara namanya, yaitu saya katakan tadi di awal sama bantuan. Saya dari negara Amerika dapat bantuan, dari negara Jepang dapat bantuan. Kasus tsunami kemarin misalnya. Tidak, itu bukan bantuan. Lebih tepatnya adalah pinjaman. Ya. Nah, jadi ini berproses. Ya, proses dari mana? Terjadinya perjanjian. Ya, perjanjian itu harus terikat di dalamnya. Ya. Dan harus dipahami. Gitu. Ya. Jadi yang namanya transaksi pembayaran ini atau pembiayaan ini harus dilihat betul-betul dari skema perjanjiannya seperti apa. Apakah itu hibah, apakah itu bantuan? Kalau hibah ini biasanya benar-benar terjadi secara sukarela. Tetapi kalau konotasinya ada bantuan, itu adalah tanda tanya. Ya, bisa diberikan, bisa ada maksud dan tujuan tertentu, ya. Bisa saja tukar guling. Jadi banyak mekanisme. Ya. Yang kedua, terjadinya penyerahan barang atau penunai jasa dan terjadinya pembayaran. Ya, teman-teman ya. Jadi setiap transaksi jual beli barang atau jasa ini 3 unsur ini tidak boleh lepas ya. Dikatakan apabila ketiga kejadian tersebut belum terrealisasi sepenuhnya maka transaksi jual beli belum dapat dikatakan berakhir gitu. Artinya apa? Harus dipahami betul-betul gitu. Apakah memang teman-teman, apakah memang di dalam perjanjian ini saya katakan tadi memang hibah? Apakah perjanjian ini berbicara tentang pinjaman atau bantuan tadi, ya? Kalau misalnya di antara ketiga ini transaksi ini tidak menjelaskan sama sekali dan kita mengikuti saja, hati-hati, kita bisa terjerumus,
harus dipahami. Makanya setiap teman-teman melakukan misalnya transaksi, ya, usahakan transaksi itu teman-teman harus lihat dulu di awalnya. Di mana lihat Pak? Lihatnya di perjanjiannya, ya. Terus di dalam perjanjian itu kita berbicara tentang apa? Misalnya penyerahan barang. Apakah bisa cuma barang saja? Apakah dengan jasa? Nah, kita harus ada proses dulu, ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sudah perjanjian, meningkat menjadi penyerahan barang atau jasa, ya, baru terjadinya transaksi pembayaran. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di antara ketiga tersebut belum terrealisasi, ya, atau misalnya ada kurang salah satu, maka itu belum bisa dikatakan transaksi yang namanya jual beli. Makanya jual beli ini harus ada yang namanya perjanjian, ada yang namanya penyerahan barang atau jasa, dan terakhir adalah penyerahan pembayaran. Jadi kalau misalnya transaksi, nih teman-teman, tidak ada yang namanya perjanjian, tiba-tiba langsung minta pembayaran, jangan. Ya, itu bisa dikatakan belum yang namanya transaksi jual beli. Jadi yang namanya jual beli itu harus ada namanya perjanjian atau akad atau kesepakatan sama, ya. Jadi harus 3 unsur ini harus ada dalam setiap transaksi. Kalau misalnya dalam 3 transaksi ini tidak ada teman-teman, ya, atau cacat atau kurang, maka itu namanya bukan jual beli. Ya, makanya harus dipahami terlebih dahulu. Dalam transaksi jual beli di toko atau warung, misalnya ketiga kejadian tersebut hampir bersamaan. Makanya pada saat kita ke warung, mungkin pada saat kita mau membeli barang, misalnya saya mau barang itu, misalnya nih, saya mau beli tepung, misalnya, atau membeli gula, atau membeli garam, misalnya. Nah, itu sama dengan yang konotasi tadi, sama dengan perjanjian. Jadi kita menginginkan barang, misalnya mau beli gula Pak, mau beli gula Mbak, mau beli gula Bu, misalnya. Nah, itu sama dengan konotasinya sama dengan perjanjian, ya. Nah, setelah menunjuk, ini contoh ya teman-teman bisa lihat di slide-nya ya. Ini kalau kita memberikan contoh rokok ya, tetapi kalau bisa jangan rokok ya. Tetapi memang contohnya seperti itu ya. Kalau misalnya kita ke sebuah warung atau ke sebuah toko, kita menunjuk itu ada rokok tuh, pengen beli rokok misalnya teman-teman, ya kan? Nah, itu dianggap sebagai perjanjian jual beli. Pak, tapi nggak ada akadnya, tidak ada surat menyurat. Nah, tidak harus ada perjanjian. Tetapi teman-teman cukup mengatakan saja, saya mau beli rokok di belakang Bapak, yang mereknya misalnya Gudang Garam misalnya, atau Sampurna misalnya, ya. Nah, itu sudah melakukan yang namanya transaksi, terus mengiyakan. Katakanlah si pedagang tadi mengiyakan, yang ini Pak, ya yang itu. Nah, itu sudah namanya transaksi, ada yang namanya transaksi perjanjian. Itu yang di awal tadi, ya. Kejadian ini segera diikuti penyerahan rokok oleh si pedagang rokok kepada si pembeli. Nah, yang berarti ada unsur keduanya telah dilakukan. Nah, kejadian pembayaran harga rokok dilaksanakan sesuai dengan, atau mungkin sebelum menyerahkan barang dilakukan, kecuali kalau transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan kredit. Jadi beda lagi konteksnya. Misalnya kalau kredit adalah barang diserahkan, ya. Ini metode pembayaran seperti apa? Misalnya, Pak, saya beli rokoknya kredit Pak ya, misalnya nih. Tapi pembayarannya saya tidak ada uang cashnya sekarang. Terus kapan bayarnya? Mungkin saya akan cicil di besok karena saya tidak membawa uang. Nah, berarti itu sistemnya kredit, gitu. Apakah itu termasuk jual beli? Nah, jual beli juga sebutannya, tetapi tidak tunai, kredit. Ya teman-teman ya, sama terjadi juga transaksi juga pembelian, tetapi sistemnya adalah kredit. Makanya teman-teman harus disepakati di awal. Lanjut kita lihat slide berikutnya. Pada umumnya dapat dibedakan ada 4 kelompok cara melaksanakan pembayaran, ya, atas kewajiban-kewajiban yang timbul dari transaksi perdagangan, transaksi penanaman modal, bantuan dan lain sebagainya, ya. Yang diantara antara penduduk dan dua negara yang berbeda. Keempat cara tersebut adalah, nah ini teman-teman, karena kita berbicara tentang transaksi pembayaran internasional. Kalau tadi kan pembayaran di lokal ya, artinya satu daerah saja. Nah, kali ini kita akan membahas pembayaran internasional. Nah,
Jadi kalau pembayaran internasional seperti apa Pak bentuknya? Nah, ini agak sedikit berbeda teman-teman mekanismenya. Ya. Pertama teman-teman bisa lihat di slide-nya. Yang pertama adalah kompensasi pribadi ya atau prepaid compensation ya. Jadi kompensasi pribadi ini teman-teman lebih tepatnya adalah harus ada yang namanya kalau dibilang BP mungkin bukan BDP juga ya, lebih tepatnya adalah kompensasi. Artinya harus ada dana yang disiapkan untuk membayar transaksi tadi. Namanya kompensasi. Ya itu memang ada. Ya. Siapa melakukannya? Ya itu tadi kembali lagi. Mungkin di pertemuan kita yang kemarin itu Bank Devisa kembali lagi ke sana. Ya. Kedua, menggunakan surat wesel dagang yang biasa disebut juga commercial bill of exchange atau commercial draft. Ya. Jadi surat wesel dagang ini itu tadi sama dengan yang sudah kita laksanakan pertemuan yang kemarin. Jadi wesel ini siapa yang menggunakan? Ya itu tadi Bank Devisa tadi melakukannya. Karena kita cukup transaksinya melewati bank ke bank. Bukan berarti teman-teman misalnya belanja ke luar negeri, ya teman-teman bawa uang, misalnya beli kebetulan harganya, misalnya belinya 100 miliar. Bisa kebayang nggak bawa uang 100 miliar itu bawa tuh berapa peti kemas yang dibawa? Kan ya nggak mungkin transaksi begitu. Cukup menggunakan yang namanya surat wesel. Gitu. Nah surat wesel ini yang bisa adalah dari Bank Devisa ke Bank Devisa yang di sana. Gitu. Saya jelaskan lagi ya, Bank Devisa di Indonesia mungkin teman-teman sudah paham ya, seperti bank katakanlah ya Bank Mandiri, Bank BRI dan lain sebagainya yang intinya adalah dibuat di Indonesia. Ya. Nah, tetapi kalau bank yang di luar negeri tentu saja bank yang ada di luar negeri, misalnya contohnya Bank Commonwealth misalnya, saya katakan yang pernah kemarin ya. Bank Commonwealth ini adalah bank yang dimiliki oleh Australia, misalnya negara Australia. Gitu. Berarti kalau teman-teman nabung di sana tidak akan menghasilkan devisa, tetapi mengalah mengurus devisa. Gitu. Ya, jadi teman-teman harus pahami itu. Yang ketiga adalah pembayaran tunai atau cash payment yang menggunakan letter of credit yang biasa dengan yang disebut dengan LC. Ya. Jadi ini teman-teman pembayaran tunai atau cash payment ini memang bisa terjadi ya teman-teman ya. Tetapi pembayaran tunai atau cash payment tadi di sini tidak menggunakan, saya katakan tadi ya, tidak menggunakan uang cash tadi, tetapi menggunakan LC sistemnya. Jadi beda. Uangnya tetap ada di Indonesia, tidak kemana-mana uangnya. Ya, misalnya dolar nih, transaksi dolar, terus dolarnya kita beli, saya ke Amerika nih, katakan maaf nih, kita beli iPhone misalnya. Ya, iPhone uang kita beli, karena kita kan harus diubah dulu ya mata uangnya, diubah dulu, dikonversi dulu ke mata uangnya rupiah. Ya, di rupiah misalnya iPhone 11 misalnya harganya sekitar katakanlah di angka 15-16 jutaan misalnya. Ya seri yang terbaru iPhone 11 misalnya. Nah kita beli, terus uang kita rupiah itu dikirim ke luar negeri, ke negara Amerika. Enggak begitu teman-teman. Tetapi mekanismenya adalah dari uang yang kita bayarkan itu diubah, dikonversi, ya, dikonversi menjadi dolar. Bukan berarti dolarnya dibawa ke sana naik kapal, saya enggak begitu juga, ya. Tetapi yang dikirim adalah letter of creditnya tadi. Itu mekanismenya enggak seperti enggak yang kasar model begitu, enggak ya. Jadi menggunakan sistem di dalamnya. Ya. Tapi bagaimana Pak dengan adanya dolar di Indonesia? Nah, memang ada tetap dolar di Indonesia, tetap ada pengiriman, tetapi pengirimannya tidak sampai berkargo enggak, ya. Tetapi uangnya tetap itu saja, tetapi data. Jadi kita transaksi hanya menggunakan data, ya. Baik, mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kita hari ini, ya, tentang prosedur dasar pembayaran internasional. Kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.